Boleh, boleh. Saya uji struktural break. Nah, ini sudah di-download tadi yang punya Zvolt tadi. Zvolt dan Andrew itu paling sering di artikel Scopus, itu paling sering diuji Zvolt tuh. Kalau misalnya yang paling awam, sekali tadi yang break unit. Nah, ini saya close dulu. Pengujian pengujian struktural break itu ya hanya bisa dilakukan dalam bentuk series satu seperti ini, tidak bisa di dalam grup. Nah, dia nggak bisa, dia nggak akan keluar dia. Dia munculnya ada secara series ini. Kita klik view, khusus yang punya lama ya, maksudnya kita lakukan yang tadi sesuai dengan Sabas tadi, bahwa dia yang diuji itu pakai Fuse, itu gunakan langsung di breakpoint ini. Jadi kalau kita klik breakpoint, ini data dalam bentuk level. Jadi breakpointnya test unit root, trend intercept ini tetap. Ini yang paling default yang dibilang bahwa pengujiannya dalam bentuk trend intercept, tapi breakingnya itu adalah intercept. Karena kenapa kita tidak menggunakan trend intercept? Karena menurut saya intercept ini dianya sesekali, bukan dia secara berlarut. Misalnya 2015, 2017 itu terus selalu bermasalah, tidak. Breaking ini dia sekali dia munculnya dia. Misalnya dalam keadaan tertentu, kadang-kadang lagi kita seperti 1998 itu hanya sekali munculnya. Tapi tahun 2002, 2003 itu normal lagi kembali. Karena yang turun tuh hanya turunan pertama dia, waktu di break yang pertama tuh interceptnya yang turun dia. Jadi pemilihannya, kalau yang pakai tadi menurut Sabas, dia tetap pengujian secara level. Ininya basic dan trend intercept, kemudian masuk ke intercept. Ini abaikan aja, tidak ada masalah yang lain. Jumlah lagnya adalah 12. Kita klik OK. Nah, ini ada tampilannya. Kalau yang punya ini khusus namanya ADF unit root, ADF breakpoint ya. ADF break test. Nanti dibilang situnya, karena khusus dia untuk uji break ini, yang ada yang pertama itu adalah ADF. Karena lagi-lagi dia punya kelemahan. ADF ini cukup banyak kelemahannya, makanya muncul yang namanya Zvolt. Katanya dibilang bahwa stasioner, data kita tidak stasioner. Oke, data kita tidak stasioner. Hasilnya dari 0,96 dengan nilai breaknya adalah 1999 Q1. Jadi dibilang dari variabelnya, dari outputnya dibilang bahwa variabel kita ini di tingkat level itu tidak stasioner. Dengan memasukkan unsur breakpoint, break date-nya itu dari 1999 Q1, katanya tidak stasioner. Ini di tingkat level. Kalau kita lihat gambarnya, bahwa datanya menjauh dari tingkat dari nilai titik nol ya. Nah, seharusnya dia di dekat nilai titik nol ini. Breakpoint-nya otomatis langsung dibuat garis sama dia. Nah, ini juga nilai autoregresifnya, tapi ini jarang kali dibaca. Yang biasa ditampilkan ini hanya angka ini dan angka ini dan nilai breaknya. Coba kita uji dalam bentuk breakpoint-nya dalam bentuk first difference. Ini tetap intercept, dan kita klik OK. Nah, langsung dia bilang bahwa GDP itu sudah stasioner di tingkat first difference dengan memasukkan unsur break tahun 1992 Q3. Artinya variabel kita itu stasioner di tingkat first difference, tetapi ada nilai dummy break-nya itu 1992, bukan 1998. Orang menganggap bahwa nilai break itu selalu 1998. Pasti dianggap, wah ini pasti nilai dummy-nya krisis. Tidak, karena ini program yang baca, bukan kita yang tentukan. Nah, saya baca dulu chatnya. Oh ya. Nah, bagi yang mau sholat, silakan dulu bentar, karena sebentar lagi kita break dulu Pak. Gimana Pak? Belum masuk break, salat ya, kita Banda Aceh. Banda Aceh belum masuk salat. Oh belum Pak nih. Kita 16.10 masuk salat. Oh beda. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jam 4.10 kita break salat Pak. Oh boleh Pak.
Oke, kita lanjut Ya. lagi ke panel unit root. Ya, Kalau nggak ada pertanyaan sini. satu lagi Pak, kita Nah, ini bandingkan. ngopi kalau mindai ke Word gimana nih Pak kalau mau dipindai? Kalau yang Kontrol lain gimana tadi nih? kan Kontrol A, Kontrol C. Ya, di copy aja Pak. oh di Ini copy kan aja. diekstrak Pak kan? Ya. Kalau yang khusus ini, kalau khusus time series, saya buka dulu. Yang khusus time series, outputnya itu Ctrl A, Ctrl C Pak ya. Ya. Kalau klik A, Ctrl C gitu. Taruh langsung ke di Word atau jenisnya. Tapi kalau dia versi student itu nanti munculnya gambar dia, nggak bisa diedit-edit ya Pak. Nah ini kan kadang-kadang kan hasil yang nggak bagus kan diedit-edit kan bahaya nih Pak. Ya. jadi angka ini hasil kontrol ini saya klik aja, pilih mana aja di antara kolom ini, Ctrl A, per blok dia penuh, Ctrl C, saya buka Word. Oke, saya buka Word. Saya sharing. Itu kita tempel terus di sini Pak, Ctrl C. Langsung ada tampilan outputnya yang ini dia. Lalu kita kasih warna merah sana. Nah, jadi Ctrl A, Ctrl C pilihan sini. Tapi lebih baik memang kita tampilkan itu, cuman jangan memasukkan. Kadang-kadang ada mahasiswa tuh mau pengujian ini tepat enggak, karena ini harus dibuat tampilannya lebih baik, karena yang diperlukan hanya kotak ini aja, ini tidak perlu dibaca. Nah, sedangkan yang unit itu tadi yang versi breakpoint, nah ini dia harus diklik kanan dulu karena agak beda di sini. Ini nggak mau dia di copy, di ekstrak dulu. Kemudian tampilan seperti ini baru kita bisa copy. Taruh di bagian sini. Jadi tampilannya sama, yang satu dengan unit root biasa, yang satu lagi dengan adanya unsur breakpoint, break date tadi 19 dan ini. Okay. Masalah breakpoint itu ya cuman ada di FU 10, FU sebelumnya nggak ada. Nah ini yang kendalanya. Kenapa program itu selalu diupdate ke versi 1, ke versi 2, 3, dan sebagainya. Bahkan SPSS pun sampai versi 26 itu ada yang terbaru. Nah, jadi di tempat FUs itu hanya bisa muncul tentang break itu di FU 10 versi ketiga. Itu baru mulai dia. Baru mulai ada breakpoint. Kalau di FU 11 itu udah ada otomatis semuanya sudah keluar. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Syarul tadi. Kapan kita menentukan break atau tidak? Sebenarnya setiap data kita itu ada unsur masalah breakpoint. Ada breaknya tuh. Kenapa? Kalau telah kita lihat data itu menunjukkan data tidak stabil, kadang-kadang turun. Itu contohnya saja, misalnya kita bilang adalah data tentang harga minyak nih. Ini harga minyak sebenarnya kalau kita tak tahu dari dulu sudah banyak bermasalah, kadang naik, kadang turun. Ada yang dari perang, ada yang dari embargo, ada yang bahkan dari masalah yang terbaru kemarin adalah over ya, biasanya over demand. Jadi permintaannya tuh juga terlalu banyak, harga naik, excess supply dan jenisnya. Itu membuat data pergerakan harga itu tidak sama dia. Bukan seperti data GDP itu naiknya positif selalu. Sedangkan data-data seperti yang harga minyak itu kadang-kadang naik, kadang turun dia. Persis dengan harga di saham. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, kapan kita menentukan ada break atau tidak? Itu yang pertama adalah ketika kita lihat data seperti ini. Nah, ini jatuh ini tahun ke sini, ini break. Jadi dalam lingkaran ini break. Ini juga break. Ini juga break. Karena turunnya, naiknya secara drastis, turunnya juga drastis. Ini naik, tiba-tiba naik. Tahun 2000 berapa nih? 2008 Q4.
Q2 itu harga minyak per barel itu $124 per barel ya harganya. Nah, ini kan kita lihat dari sebelumnya Q1-nya itu hanya 58. Nah, ini ada unsur break di sini. Nah, jadi kan supply-nya tidak banyak tapi demand-nya banyak. Nah, ini kan naik di harganya. Kan hukum demand seperti itu ya. Jadi kalau harganya barang di supply-nya sedikit, kemudian permintaannya banyak, shifting dia ke kanan ke atas, bahwa harga akan naik. Nah, tapi dengan jumlah barang yang diminta akan naik, tapi kan harga juga ikut naik. Nah, tetapi di tahun selanjutnya, nah, dia kan di kuartal berikutnya dia akan turun. Ini juga kembali kepada gambaran data juga. Kadang-kadang kita menguji ada beberapa tuh saya lihat ini breakpoint. Apa kita melihat wah ini datanya seperti ini pasti ada break, tidak. Kadang-kadang data yang sederhana seperti ini tadi, mana dia data awal, data GDP tadi yang seperti ini. Ini kan tidak ada unsur break. Padahal kita tahu tahun 1998 itu ada break padahal sebenarnya. Tapi karena datanya ini selalu positif, hampir tidak menunjukkan data break. Dan itu berdasarkan asumsi aja sebenarnya. Kadang-kadang pengujian model itu juga dimasukkan bahwa wah ini kalau yang inovatif yang terbaru kita gunakan data break, maka dihasilkan seperti ini. Diasumsikan oh pasti hasilnya stasioner. Kalau punya lama dia tidak ada break. Jadi apa yang dibilang data itu yang kita keluarkan. Tapi kalau menggunakan break, kita lihat data ternyata ada unsur breaknya. Apakah break ini selalu kita tampilkan di dalam penelitian? Maksudnya kita laporkan bahwa data ini ada dalam beberapa penjelasan mengatakan bahwa ada kata-kata kuncinya bahwa apakah seperti krisis, apakah seperti embargo, perang, bahkan kita bilang juga yang dan lainnya, masalah politik pun juga kita bisa masukkan. Itu maka dipastikan bahwa data kita tuh ada unsur break-nya. Pemilihannya tuh bebas tidaknya, tergantung ke penelitinya mau diuji kemana, pakai apa dan apa. Karena hasil jawaban stasioner yang berbeda dan pendekatan yang berbeda itu memberikan hasil yang berbeda juga. Apakah salah? Tidak selama kita masih arahnya itu. Oh tidak boleh kita menguji sama juga dengan ADFPP dan tadi yang sebelumnya, tidak boleh kita satu menggunakan break, satu menggunakan tidak break, itu nggak boleh. Kalau menggunakan break semua dia masuk dalam situ. Jadi kan sahabat sudah bilang bahwa di tempat dia ini semuanya diujinya break. Dia nggak ada lagi uji biasa, dia sekali aja. Jadi tidak ada kita ada unsur misalnya, oh ini uji dulu yang pertama tanpa break misalnya, yang lain pakai break enggak. Jadi suatu variabel diasumsikan bahwa semuanya itu ada nilai break. Tetapi jangan berharap bahwa nilai break yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang ada di yang terjadi secara realita. Misalnya Indonesia ini tahun 1998 realitanya. Tapi kan misalnya di Malaysia kan bisa aja nggak mesti 1998 misalnya. Bisa jadi 1995. Bahkan seperti Nigeria atau Pakistan nih 2007. Nah, jadi ada dua pendekatan, yang satu secara break. Kalau pakai biasa semua. Tapi kalau pakainya break semua. Nah, jadi akan berbeda, bahkan pemilihan model nantinya akan berbeda. Lain kira-kira ada yang bertanya? Ini artikel bisa di-share Pak ya? Gimana? Oh ini artikel nih Pak. Artikelnya ini Pak, saya apa nih? Bisa di-share nanti Pak ya artikelnya? Bisa di dalam itu Pak, saya kasih ke grup Pak. Ini sahabat ini bagus nih penelitiannya. Kalau Bapak dan Ibu mau baca, beliau bagus nih. Cara kajiannya, cara itunya bagus. Nah, beliau masalah lebih banyak tentang lingkungan, energi dan lingkungan. Ini bagus penelitian beliau. Dan dia
detail, tidak ada yang missing, bagaimana cara mau ambil itunya, dan pengujiannya semua detail. Di rata-rata penelitian dia ini masuk ke Scopus, WOS, dan sejenisnya, dan penelitian ini seperti dibilang tadi bahwa dibilang langsung tadi, tes kualitas integrasi bahwa pengujian bond test itu harus ada yang I0, ada positif rate dia, detail dibilangnya. Tidak missing ya, tiba-tiba langsung metodenya, kita langsung pakai model ini. Nah, ini padahal wajib dijelaskan di dalam diskusi, interpretasi dan sejenisnya apapun itu, bahwa syarat-syaratnya seperti ini dan ini seperti ini. Jadi detail ya. Nanti saya share Pak Imam ke grup Pak, tinggal dibaca aja. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Lain kira-kira ada yang bertanya masalah ini? Satu lagi saya mau coba dalam bentuk ZVOT. Saya coba ZVOT. Ini saya coba tadi data WTI karena kita kan sudah download tadi dalam ininya data download add-in. Yang tadi saya lihat bahwa di paling bawah tadi ada namanya ini Zau nih, ZVOT and Andrew. Ini adalah solusi yang kedua kalau kita nggak punya data ini. Tapi paling banyak artikel menggunakan ZVOT ini. Jadi kalau kita klik WTI tadi, saya buka. Oke. ZVOT, coba kita buka ZVOT. Oil di bawah Pak, bawah kanan. Ya Pak? Oil ya deh, yang oil tadi kan? Iya Pak. Ya itu datanya. Nah ini datanya nih tipis nih Bu, bisa tipis nih. Bu, bisa rata kayak ini dia Pak. tak. Enggak, data itu. Nah ini data ya, coba saya lihat lagi. Berhubungan langsung ya dengan investor. Oke. Kemudian kita klik Bapak Ibu dan teman-teman. Coba kita masuk ke ZVOT-nya atau langsung ke Prop. Boleh juga, ada dua cara kalau enggak, tapi harus terbuka ini, wajib terbuka ini. Kalau enggak ini satu, langsung atau kita buka di sini, Prop, Add-in, ZVOT. Oke, ada pilihannya, intercept dan ini ada pilihan intercept. Break-nya tadi, yang tadi pilihannya, cuman kalau di ADF, itu kan dia dikasih tahu bahwa pertamanya datanya basicnya apa, trend and intercept, kemudian breaking-nya apa, langsung ke intercept. Yang paling umum memang digunakan adalah ini, jumlah leg-nya adalah 4. Nah ini langsung dibilang bahwa datanya sudah stasioner di tingkat level. Coba kita lihat cara kita gunakan secara ADF, itu bisa dapatnya hasilnya tidak stasioner di tingkat level. Kenapa? Nilai ZVOT kita, ZVOT annual statistiknya, itu probabilitasnya 0,0000. Jadi lebih kecil, maka nilai kita stasioner, bahwa variabel WTI itu sudah stasioner dengan structural break di intercept. Jadi, dia stasioner di tingkat level. Kalau kita uji seandainya di tingkat ADF biasa, oke. Nah, ini kan tidak stasioner Pak kan? Dia ada dua berbeda. Pada Ibu coba lihat. Ini saya freeze. Nah, ini kalau kita gunakan cara yang lama, satu lagi kita gunakan. Seandainya ini set jumlah legnya 4, ini default ya. Biarkan program yang buat. Bahwa variabel sudah stasioner di tingkat level, sedangkan ADF biasa itu tidak stasioner di tingkat level. Nah ini kembali lagi pilihannya Bapak dan Ibu, mau kita gunakan di sini, apakah kita gunakan yang lama. Lagi-lagi di dalam penampilan di dalam reportnya, pelaporannya, kadang-kadang dia uji dulu yang pertama dengan ADF biasa, kemudian dimasukkan lagi unsur break. Nanti dia pasti dibilang bahwa yang kita paling sesuaikan itu rupanya menggunakan ZVOT dan Andri.
lain ada yang bertanya kira-kira sebelum kita beneran break ini ya sebelum 4:10 nanti. Ada yang bertanya kira-kira sebelum kita nanti sholat dulu nih. Baik Pak, saya kembalikan ke Pak Alyasudin. Pak Kamal, Ya Pak. kalau sifat datanya itu grafiknya di data level itu tidak bergelombang atau dia mendekati stasioner, tidak perlu kan dibuat breaknya Pak? Gimana Pak? Gimana? Kurang jelas Pak. Untuk syarat kita mau uji stasioner dengan data break itu, apakah dia bergelombang itunya, kurvanya, yang harga minyak dunia tadi? Iya. Atau yang seperti GDP bisa juga dibuat break? Iya, kan dia berdasarkan asumsi Pak, tidak mesti harus kita tidak harus kita langsung bilang data yang bergelombang itu pasti ada break. Itu sudah pasti. Cuman kalau misalnya datanya GDP, data PDB tadi, bahwa seperti tadi kita sudah mengalami namanya krisis moneter tahun 1998, kemudian ada krisis lagi tahun 2008. Itu biasanya ditampilkan Pak waktu di pendahuluannya bagaimana data kita atau tampilan data kita tuh dikasih tahu. Coba saya lihat dulu bentar di bahan. Saya lihat data yang tadi ada saya kasih nampak tuh tanda misalnya harga minyak tuh dia nampak dia dikasih tahu kalau ini seperti ini nih, seperti ini nih, seperti ini, data breaknya ada dia. Tapi kalau misalnya kita menguji secara langsung kita menguji itu boleh, tapi setidaknya ada kalimat sedikit di bagian pendahuluan kenapa kita ada alasan masuk ke break itu. Apakah karena datanya adanya volatilitas, fluktuasi yang begitu tajam dan sejenisnya ya Pak. Jadi tidak mesti data yang gelombang itu kadang-kadang kita bilang oh ini pasti ada breaknya nih, betul. Tapi data yang seperti lurus tadi pun juga ada breaknya karena kita Indonesia juga mengalami fase-fase yang seperti itu ya Pak. Iya ya Pak. Nah, jadi tidak mesti dia Pak, tidak mesti harus ada gelombang itu Pak. Pak Kamal. Ya. Kalau kita sudah melakukan uji stasioner, fungsi data break itu masih diperlukan nggak? Gimana Pak, misalnya? Kalau kita sudah melakukan uji stasioner, ya stasioner, data sudah stasioner, iya. Terus apa perlunya untuk data break lagi gitu Pak? Kalau misalnya Bapak datanya stasioner di tingkat level misalnya Pak kan, ditanggap ya. Kemudian kita menggunakan uji ADF biasa, itu kembali Pak. Kadang-kadang ada juga seperti Bapak tanyakan, kadang-kadang dia diuji kembali dengan break itu. Apakah beneran data itu stasioner di tingkat level atau tidak? Karena bisa jadi conclusion-nya itu jawabannya di level enggak stasioner, tetapi di tingkat breaknya tidak stasioner, maka bisa dipastikan data stasioner yang kita dapatkan itu menurut yang kita analisa kita, misalnya kita bandingkan itu kurang baik, maka yang digunakan itu misalnya yang breaknya misalnya. Oh gitu. Jadi pilihan kita apakah kita lari ke break atau ke ADF biasa. Kadang-kadang kan yang paling umum itu adalah ADF biasa kita gunakan. Jarang
lebih banyak kita gunakan kepada break. Tapi kalau seandainya Pak Afrizal misalnya gunakan data break itu Pak, insya Allah Pak itu tembus fokus Pak. Karena penelitian itu lebih lebih jauh pendalamannya dibandingkan kita gunakan stasioner di tingkat biasa. Gitu. Ya ini jualannya Jadi sudah sebagai komparasi yang bagus Pak Afrizal. Iya, iya, iya. Oh, jadi ini sampul sudah bagus, jadi harga jual juga bisa lebih tinggi. Nasi premium kopi yang sama juga Pak, kopi kita di Simpang galon juga Pak. Tapi Mantap. tapi sudah dia buat package yang bagus, ya, seharga Iya. Starbucks-nya kan itu persoalannya Pak. Betul, betul. Oke Pak, kita break sebentar. Baik, baik Pak Al, kita break dulu. Salat ya. Mohon maaf kawan-kawan ya. ya Pak. Kamal Dulu. ya. Ya. Sabar dulu, Pak. Salat sekarang, salat asar Pak, bukan salat dulu, salat asar. Oke, Kamal tolong di stop apa namanya tuh screen-nya biar saya screen. Nah Pak. Oke, udah stop screen. Biar saya Oke, kita break selama apa namanya 15 menit ya Pak ya, boleh ya? Kamal sudah stop situ? Ya Pak. Sudah stop sharing? Sudah ya? Sudah stop sharing Pak. Oke, kita break ya Pak ya? Ya Pak. 15 menit. Oh.